kedua, yaitu kepada narasumber kedua. Narasumber kedua kita hari ini Bapak Andi Aulia Rahman. Sebelumnya saya ingin menyapa, apakah Bapak sudah hadir, Bapak Aulia? Selamat siang, Bapak Andi Aulia Selamat Rahman. siang, Mas Juda, Pak Andri, sehat? Selamat siang, Pak Andi Aulia. Ya, selamat siang, Mas Andri, Juda, siap. Oke, kita langsung sambung kepada narasumber kedua kita hari ini, Bapak Andi Aulia Rahman selaku Hakim Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Donggala. Ya, saya akan izin share untuk CV dari Bapak Aulia ya, Pak ya. Siap, Mas Juda, silakan. Ya, Bapak Andi Aulia Rahman merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2011, lalu juga mengambil Magister Hukum dari Universitas Pancasila pada tahun 2018, dan dari sisi riwayat pekerjaan merupakan calon hakim Pengadilan Negeri Prabu Mulih pada tahun 2017 sampai 2018, dan calon hakim Pengadilan Negeri Depok pada tahun 2018 sampai 2020. Dan sekarang sudah menjadi hakim Pengadilan Negeri Donggala pada tahun 2020. Juga memiliki diklat mediator, sertifikasi hakim mediator pada tahun 2019, diklat sistem peradilan pidana anak, sertifikasi hakim anak pada tahun 2019. Bapak Andi Aulia Rahman juga aktif dalam berbagai organisasi, diantaranya anggota ILDS FAUI, anggota Serambi FAUI, anggota LK2 FAUI, anggota BEM FAUI, wakil ketua RFC FUI 2013, serta yang terakhir ketua BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pada tahun 2015. Ya, langsung saja kepada Bapak Aulia. Izin saya panggil Bapak Aulia ya, Pak ya. Siap, ya. Mas Yuda, siap. Untuk memaparkan materinya, waktunya 45 menit dari sekarang. Silakan, Pak. Baik, saya izin share screen. Mohon izin, Mas Juda, sudah tayang ya? Sudah, Pak. Sudah tayang. Oke, baik. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari ruang diskusi tanya-tanya hukum ya, community yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Tentu ini satu kesempatan dan kebahagiaan tersendiri buat kami secara pribadi untuk bertatap muka dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang hadir dalam kesempatan hari ini. Saya terus terang ini Mas Juda, saya bahagia sekali karena meskipun pertemuannya secara virtual, tapi jelas ini merupakan satu momen yang sangat penting ya untuk kita saling sharing, saling diskusi. Dan mungkin ke depan waktu diberikan kepada saya kurang lebih 30 menit ke depan saya coba akan memberikan gambaran sedikit kepada Bapak Ibu dan teman-teman kaitan dengan amanah yang diberikan oleh teman-teman panitia, bahwa saya diminta untuk sedikit memantik diskusi kaitan dengan putusan hakim dalam perkara perdata. Tadi sudah dikenalkan oleh Mas Juda, saya biasa dipanggil Aulia. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kebetulan saya diamanahkan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Donggala. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih sangat asing dengan kalimat Donggala ya. Kebetulan Donggala itu terkenalnya kemarin waktu kebetulan ada bencana gempa tahun 2018, dan sampai sekarang pun kami di pengadilan masih melakukan renovasi ya terhadap pasca gempa itu. Untuk pengalaman hakim dan seterusnya tadi sudah dikenalkan oleh Mas Juda. Saya mungkin ingin mulai paparan langsung untuk mempersingkat waktu. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum saya masuk kepada inti daripada apa yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan sore hari ini, saya ingin juga menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk sedikit bercerita tentang bagaimana lembaga peradilan kita di Indonesia ini sudah berada dalam fase yang lebih tinggi kelasnya dibanding masa-masa peradilan yang lalu. Kebetulan di Pengadilan Negeri Donggala, saya ditunjuk sebagai hakim
yang bertugas sebagai juru bicara pengadilan, sehingga ini kesempatan dan momen buat saya untuk juga sharing sama Bapak Ibu dan teman-teman kaitan dengan layanan-layanan yang ada di peradilan. Saya cuplik sedikit ya Bapak Ibu, di antara sekian banyak layanan peradilan yang hari ini mungkin Bapak Ibu sudah rasakan, memang ada sejumlah layanan-layanan utama yang mungkin sudah dirasakan oleh Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Ini misalnya di seluruh Indonesia sekarang sudah berlaku yang namanya pelayanan terpadu Sabtu Pintu atau PTSP. Dan ini satu hal yang sangat menggembirakan, di mana pada zaman sebelum sekarang ini, dulu kan kalau kita mau membutuhkan layanan peradilan ini rasa-rasanya kok sulitnya minta ampun. Bahkan sebelum saya jadi hakim pun ketika datang ke pengadilan itu sepertinya ruwet sekali kita melihat peradilan. Tapi alhamdulillah sekarang kebijakan pimpinan sudah menerapkan PTSP yang berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian juga ada SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Bapak Ibu bisa melihat arus perkaranya seperti apa, baik pidana perdata di SIPP, kemudian juga ada layanan e-court, dan tentu saja yang paling mutakhir ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan persidangan secara online, khususnya di ranah pidana. Nah, yang paling penting juga yang harus saya share adalah kaitan dengan bagaimana era baru peradilan yang ada kaitannya dengan dengan pembahasan kita hari ini, yaitu kita punya direktori putusan. Saya kira Bapak Ibu dan teman-teman sudah pernah mengakses direktori putusan ya, putusan.mahkamaagung.go.id. Ini data saya ambil tahun 2019 akhir, itu sudah ada 4.537 lebih putusan yang terupload di dalam direktori putusan. Meskipun putusan yang terupload itu bukan salinan resmi ya, tetapi itu sangat membantu para pencari keadilan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya putusan hakim. Dan tentu saja bukan hanya pencari keadilan, untuk kita semua para praktisi, para akademisi, dan seterusnya untuk paling tidak melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan hakim. Paling penting juga untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa juga biasa saya lihat ada yang bikin skripsi, ada yang bikin tesis, itu mengambil basis putusannya itu di direktori putusan. Jadi saya ingin gambarkan dulu di awal Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bahwa hari ini peradilan kita sudah berubah, sudah banyak sekali yang berubah. Terpas tadi mungkin Pak Andri menyampaikan bahwa ya hakim kan juga manusia, orang selalu menganggap itu wakil Tuhan, tetapi suka atau tidak suka, mau wakil Tuhan seperti apapun, tetap dia seorang manusia yang mungkin punya banyak khilaf, banyak salah, tetapi lembaga peradilan kita hari ini sudah mencoba berikhtiar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara kita. Nah, jadi saya sengaja gambarkan ini, Mas Juda, Pak Andri, dan Bapak Ibu teman-teman, supaya kita sedikit cinta dulu sama lembaga peradilan kita ya. Karena mau tidak mau kan kita sebagai bangsa tentu harus menumbuhkan juga rasa cinta kita terhadap lembaga peradilan ini. Nah, saya masuk sedikit, jadi kaitan dengan amanah teman-teman panitia untuk saya memantik diskusi soal bagaimana sih sebetulnya hakim itu membuat putusan. Jadi bahasa sederhana dari judul yang ingin saya sampaikan ini, bagaimana sih sebenarnya hakim itu membuat putusan. Nah, ini mungkin sisi-sisi yang saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman banyak yang penasaran, banyak yang juga mungkin perlu tahu juga ya bagaimana seluk-beluk putusan hakim itu sendiri, bagaimana hakim itu berkontemplasi, bagaimana hakim itu mempertimbangkan banyak sekali aspek, bukan hanya aspek hukum. Nah, ini nanti akan coba saya jelaskan dalam paparan yang singkat ini. Ini daftar isi yang nanti akan kita bahas, tidak perlu saya sampaikan satu-satu. Nah, sebelum saya lanjut, saya dapat info katanya banyak adik-adik mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini ya Mas Juda ya. Ada adik-adik mahasiswa, ada teman-teman yang mungkin sekarang masih mengenyam pendidikan. Ini referensi utama dari paparan saya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sudah ada mungkin yang punya buku ini, tapi bagi yang belum, saya sarankan untuk punya buku ini. Karena dua buku ini yang saya pun secara pribadi sebagai hakim sekarang ini menjadikannya sebagai referensi utama. Satu bukunya Pak Yahya Harahap, satu bukunya Profesor Sudikno Martokusumo. Di antara sekian banyak buku-buku yang lain, saya banyak menjadikan ini sebagai referensi utama termasuk dalam paparan kita hari ini.
Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita bicara pertama tentang apa sih sebetulnya putusan hakim. Memang ketika kita bicara tentang putusan hakim, ada banyak sekali pendapat-pendapat ahli ya yang menjelaskan bagaimana hakikat daripada putusan hakim. Menurut Profesor Subekti, putusan hakim itu adalah akhir dari pemeriksaan suatu sengketa. Menurut Profesor Sudikono Mertokusumo, ya putusan hakim itu adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim ya yang diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara para pihak. Yang sebetulnya pada intinya kalau kita bicara putusan, bagi kami sebagai seorang hakim, ini adalah sebuah akhir daripada perjalanan profesi kami. Jadi profesi kami yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menerima, mengadili, dan memeriksa perkara itu di penghujungnya adalah ketika kita menjatuhkan putusan. Nah, memang kalau kita bicara tentang putusan hakim, Profesor Purwoto Ganda Subrata, ya mantan Ketua Mahkamah Agung kita, itu beliau mengatakan bahwa putusan hakim yang baik itu pada hakikatnya harus memenuhi dua persyaratan. Satu persyaratan teoritis, yang kedua persyaratan praktis. Secara teoritis, putusan hakim haruslah dapat dipertanggungjawabkan, bahkan sebisa mungkin menjadi jurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru. Sementara secara praktis, putusan hakim itu bertujuan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa hukum yang ada di antara masyarakat yang mengajukan perkara. Jadi memang ada banyak sekali segi-segi dari hakikat putusan hakim, tetapi benang merahnya sama Bapak Ibu, ya. Putusan hakim adalah akhir atau penghujung daripada pemeriksaan suatu sengketa di pengadilan. Nah, ini kita bicara soal asas ya. Kalau kita bicara tentang putusan hakim, itu ada asas-asas yang harus dipatuhi oleh seorang hakim dalam membuat putusan. Ya, saya cuplik di dalam pasal 178, 179 HIR, itu paling tidak ada 4 asas putusan hakim yang disebutkan di dalam ketentuan tersebut. Asas yang pertama, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, adalah hakim dalam membuat putusan itu haruslah memuatkan pertimbangan ya atau dasar daripada bagaimana dia menjatuhkan putusan itu dengan jelas dan rinci. Jadi yang tidak boleh disimpangi adalah kami sebagai hakim harus membuat dasar hukum ataupun pertimbangan hukum dengan jelas dan rinci. Itu sudah harga mati. Kemudian asas yang kedua, kami wajib mengadili seluruh bagian daripada gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jadi kami sebagai hakim juga dituntut untuk mengadili seluruh bagian gugatan. Jadi seluruh petitum yang ada di dalam surat gugatannya penggugat dalam perkara perdata itu wajib kami pertimbangkan. Ya, jadi tidak boleh kami abaikan satu persatu, melainkan harus kami pertimbangkan, termasuk alat-alat bukti yang diajukan itu harus kami pertimbangkan. Kemudian yang ketiga, asas putusan hakim pada prinsipnya tidak boleh mengabulkan perkara melebihi tuntutan. Dan tidak boleh juga mengabulkan perkara yang tidak dituntut. Tadi Mas Andri sudah jelaskan ada istilah hukum namanya ultra petita. Nah memang ini dalam perkembangannya kan ada banyak pendapat-pendapat ya. Meskipun dalam HIR ini sudah jelas bahwa kita tidak boleh mengabulkan perkara melebihi tuntutan, tetapi dalam perkembangannya mungkin nanti kita bisa diskusi kaitan dengan ultra petita. Sekarang ini sudah banyak hakim juga yang menganut prinsip sepanjang dia masih satu frame dalam dengan apa yang digugat, tidak masalah mengabulkan melebihi apa yang dituntut. Tetapi nanti itu mungkin pada bab yang lain kita akan bicara soal itu. Kemudian yang paling penting juga asas putusan hakim itu adalah dia harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman sudah paham konsekuensi daripada putusan hakim yang tidak dibacakan, tidak diucapkan dalam persidangan yang terbuka. Ya, itu bisa batal demi hukum putusan yang dibacakan oleh hakim itu sendiri. Nah, kita bicara soal formulasi putusan hakim, ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita baca HIR atau RBG ya atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, itu kita sebetulnya tidak akan pernah menemukan satu ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim itu harus dibuat. Ya, jadi tidak ada semacam format baku tentang putusan hakim.
Melainkan yang diatur dalam HIR atau RBG adalah hal-hal apa saja yang harus dimuat di dalam putusan. Nah, jadi saya sebetulnya ingin bilang sama Bapak Ibu dan teman-teman, jangan heran, jangan ragu ketika Bapak Ibu mengakses direktori putusan Mahkamah Agung, itu menemukan ada beragam jenis format putusan hakim. Karena memang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata kita itu tidak mengatur tentang format baku bagaimana hakim membuat putusan. Tetapi yang diatur adalah hal-hal apa saja yang harus dimuat di dalam putusan itu. Ini hal-halnya apa saja, ini saya jelaskan. Pasal 184 HIR dan juga tertuang dalam pasal 195 RBG. Bapak Ibu bisa lihat ya, itu ada harus mencantumkan dalil gugatan, jawaban, ruang lingkup pembuktian, pertimbangan hukum, ketentuan peraturan yang menjadi dasar mengadili, kemudian amar putusannya dan biaya perkara. Nah, di luar dari ini sebetulnya oleh HIR maupun RBG itu tidak diberikan kewenangan untuk diatur. Tetapi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, demi keseragaman hukum ya, kita supaya tidak ada rancu di masyarakat, memang Mahkamah Agung sudah mengeluarkan SK MA nomor 44 tahun 2014. Bapak Ibu mungkin nanti bisa baca, bisa download di Google banyak ya, tentang pemberlakuan template putusan. Jadi yang menarik hakim masa kini ya, hakim ya sejak tahun-tahun 2010 ke atas, kita ini sekarang dibekali dengan yang namanya sistem informasi penelusuran perkara. Dan salah satu fitur di SIPP itu adalah kita bisa mengklik template putusan Bapak Ibu. Jadi kalau saya mengadili perkara perdata nomor 20 misalnya, ketika saya klik perkara perdata nomor 20 di akun saya sebagai hakim, itu saya bisa langsung mengklik template putusan. Dan pada saat saya klik template itu mulai dari identitas para pihak, surat gugatan, surat gugatan dan seterusnya itu sudah sudah tercantum di situ. Jadi ada satu kemudahan sebetulnya. Nah, dalam SK KMA nomor 44 itu dijelaskan ada struktur putusan, mulai dari judul putusan, nomor perkara, irah-irah ya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian juga ada identitas para pihak, kemudian duduk perkaranya seperti apa, pertimbangan hukum, ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar penjatuhan putusan, amar putusan, dan bagian penutup. Nah, jadi memang struktur putusan kita sebetulnya sudah diseragamkan oleh Mahkamah Agung melalui SK KMA nomor 44 tahun 2014. Tapi mungkin pertanyaannya Bapak Ibu, kok masih saja ada yang berbeda? Memang ketika kita bicara tentang kebebasan hakim, ya, maka memang hakim kan sebetulnya pada prinsipnya melalui HIR maupun RBG itu tidak diberikan format baku tentang bagaimana putusan itu dibuat atau dituliskan atau diketik begitu ya. Tetapi demi keseragaman hukum ada SK KMA nomor 44 tahun 2014 yang kita pedomani. Kalau ditanya sekarang ini masih ada nggak hakim yang tidak mematuhi template? Ya ada 1-2 memang yang masih memakai template-template lama. Ya jadi memang itu nanti mungkin menjadi semacam di kalangan hakim begitu ya, ada semacam perdebatan dan seterusnya kaitan dengan bagaimana template. Tetapi arahan pimpinan Mahkamah Agung demi keseragaman hukum memang kita diminta untuk mengikuti template. Tapi bahwa ada yang template-nya misalnya kalau di perkara pidana ada kalau template itu kan tuntutan dulu baru dakwaan, ada yang bikin dakwaan dulu baru tuntutan. Nah, tetapi tidak keluar dari koridor hukum yang ditetapkan seperti apa putusan itu dibuat. Nah, ini nanti saya akan share ke panitia tentang contoh putusan perdata ya, kebetulan putusannya putusan saya sendiri. Nanti bisa kita bahas bagaimana struktur daripada putusan hakim itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini tentang jenis-jenis putusan hakim ya. Putusan hakim sendiri sebetulnya secara kategori besar itu terdiri dari 2. Ada yang disebut dengan putusan akhir, ada yang disebut dengan putusan sela. Ya, kalau putusan sela itu adalah putusan yang
diputus ya, diucapkan oleh hakim itu ketika ada eksepsi ya, atau ada hal-hal yang oleh hakim dianggap bertentangan dengan kewenangan absolut pengadilan dalam mengadili. Nah, itu biasa ada yang namanya putusan sela. Tetapi yang mungkin banyak kita bahas di pertemuan kita sore hari ini adalah tentang putusan akhir, ya, yaitu putusan yang mengakhiri sengketa di peradilan. Nah, ketika kita bicara tentang putusan akhir, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu bisa ditinjau dari berbagai segi ya. Kalau kita bicara tentang ditinjau dari segi isinya, kita melihat ada putusan akhir yang mengabulkan sebagian, ada yang mengabulkan seluruhnya. Ada juga putusan akhir yang menolak ya, kalau misalnya penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil di dalam surat gugatannya, itu hakim akan menolak gugatan daripada penggugat. Atau misalnya ada formalitas-formalitas tertentu yang tidak dipenuhi, maka biasanya hakim ya akan memutus NO atau tidak dapat diterima. Ditinjau dari sifatnya, ada putusan yang sifatnya menghukum sebagai sebuah pernyataan dan seterusnya, yang kondemnatoir, deklaratoir, konstitutif dan seterusnya. Kalau ditinjau dari kehadiran para pihak ya, kalau penggugatnya tidak hadir, biasa kita sebut dengan putusan gugur ya, setelah penggugat dipanggil secara sah dan patut tidak hadir-hadir, padahal dia yang punya kepentingan di dalam persidangan, maka kita akan menjatuhkan putusan yang menggugurkan gugatan tersebut. Atau misalnya justru tergugatnya yang tidak hadir ya, kita biasa menyebutnya putusan first take ya, putusan di mana dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat. Tetapi kalau penggugat maupun tergugat itu hadir ya dalam persidangan, meskipun cuma satu kali hadir, nah, itu sudah diperiksa secara kontradiktoir sehingga putusannya adalah putusan yang sifatnya kontradiktoir. Jadi kalau kita bicara putusan hakim, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya putusan sebenarnya cuma ada dua, putusan akhir dan putusan sela. Cuma nanti di dalam isi daripada putusan akhir itu teman-teman nanti akan bisa melihat ada putusan-putusan yang sifatnya putusan first take misalnya, putusan yang mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya dan seterusnya. Nah, jadi secara garis besar jenis-jenis putusan hakim yang diputus oleh hakim dalam lingkup ruang keperdataan ini seperti ini. Nah, saya akan bicara juga tentang bagaimana hakim itu merumuskan putusan. Jadi secara prinsipil sebetulnya baik material maupun formil, kami sebagai hakim yang sehari-hari bertemu dengan para pencari keadilan, bersidang dan seterusnya, ketika kami akan merumuskan putusan, ya terutama dalam lingkup hukum perdata, maka ada prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman bagi kami dalam memutus suatu perkara perdata. Saya bagi pembahasannya, ada yang prinsip sifatnya material, ada yang prinsip bersifat formil. Pertama soal materialnya, putusan yang kami buat itu mengandung sebuah prinsip bahwa dia harus logis, runtut dan sistematis. Ya, sistematis artinya mengikuti kaidah-kaidah perumusan putusan, ya, mulai dari mencantumkan hal-hal yang tadi sudah didelegasikan oleh HIR maupun RBG harus ada di dalam satu putusan. Kemudian yang kedua, pertimbangan hukum yang tercantum di dalam putusan itu haruslah lengkap dan tuntas. Itu yang tadi saya bilang, ketika hakim itu wajib mengadili seluruh bagian gugatan yang diajukan oleh penggugat, maka kami pun sebagai hakim punya kewajiban untuk mempertimbangkan semua unsur di dalam surat gugatan penggugat secara lengkap dan tuntas. Sehingga sebetulnya kegunaannya apa? Bahasa tuntas ini kegunaannya bahwa kita berharap dengan adanya amar putusan hakim itu kemudian maka sengketa di antara para pihak itu selesai. Meskipun itu nanti akan ada upaya hukum dan seterusnya, tetapi kita berharap dengan pertimbangan hakim yang lengkap dan tuntas, maka kemudian perkara itu atau sengketa di antara para pihak itu bisa selesai. Itu keinginan kita. Karena kalau tidak lengkap dan tidak tuntas, maka biasa di dalam upaya hukum itu dianggap tidak cukup pertimbangkan atau on foldonde gemeente verb, ya, yang biasa disebut seperti itu. Kemudian ini tadi wajib mengadili seluruh bagian gugatan, tidak boleh melebihi tuntutan, atau juga hakim ya
dalam merumuskan putusan juga punya prinsip untuk boleh menambahkan dasar atau alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak. Ya, karena kita memang dipayungi oleh satu asas dalam hukum acara perdata, yaitu ius curia novit, ya. Hakim dianggap tahu hukum. Meskipun ya saya bisa jamin ya, tidak semua hakim pasti kalau ditanya undang-undang pasti ada hal-hal yang mungkin dia tidak bisa menjangkau. Tetapi oleh hukum acara perdata itu kita diberikan delegasi wewenang bahwa hakim dianggap tahu hukum. Sehingga hakim juga karena jabatan dapat menambah dasar atau alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Kemudian secara material juga kita harus mengelaborasi sumber hukum, kita harus menambahkan jurisprudensi yang memang sudah diakui oleh Mahkamah Agung atau doktrin-doktrin dari para ahli juga kita harus harus pertimbangkan di dalam merumuskan satu putusan. Dan yang paling penting, dan ini yang yang menjadi ciri daripada progresivitas hakim itu sendiri, yaitu kami juga diberikan prinsip untuk wajib mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Bagaimana living law yang hidup di masyarakat itu sendiri, ya, tergantung dari budaya dan adat yang ada di satu daerah dan seterusnya, itu wajib kami pertimbangkan sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi kami dalam merumuskan putusan. Nah, ini cara kami merumuskan putusan, ya, nanti bisa dibaca di bukunya Prof. Sudikno, ada mengkonstatir, kemudian mengkualifisir, kemudian mengkonstituir. Ya, nanti tidak akan saya jelaskan panjang lebar karena waktu yang singkat. Nah, secara formil, Bapak Ibu dan teman-teman, kami juga diberikan satu prinsip di dalam merumuskan putusan. Secara formil, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kami diberikan sebuah doktrin begitu ya di dalam lingkungan peradilan, bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya merupakan karya ilmiah. Ya, karya ilmiah. Namun yang paling penting, tidak semua karya ilmiah haruslah menggunakan bahasa yang melangit. Ya, melainkan karya ilmiah yang menggunakan bahasa yang merakyat atau bahasa yang inklusif. Nah, ini menjadi doktrin juga di dalam kami sehari-hari beracara di pengadilan, kemudian juga dalam merumuskan putusan, bahwa sebisa mungkin sekalipun putusan hakim itu karya ilmiah, tidaklah menghalangi bahasa-bahasa yang digunakan itu adalah bahasa-bahasa yang sebetulnya mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga yang kedua, penggunaan ejaan itu juga harus ejaan yang bagus, ya, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Dan ini yang paling penting, ini putusan hakim haruslah sesuatu yang mudah dipahami, dengan asumsi bahwa masyarakat secara umum kan merupakan orang yang awam terhadap hukum. Kalau yang baca Bapak Ibu advokat, saya kira mungkin kita satu frekuensi. Tetapi ketika putusan itu diupload di dalam direktori putusan, maka sejatinya seluruh rakyat Indonesia itu bisa mengakses putusan itu, sehingga kami sebagai hakim punya kewajiban moral untuk menuangkan pertimbangan hukum yang mudah dipahami, bukan hanya para pihak, tetapi mudah juga dipahami oleh seluruh rakyat. Seperti itu, sehingga sekalipun putusan hakim itu kita memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan, ya, seperti itu, tetapi juga tidak menjadikan kita harus menuangkan bahasa-bahasa yang melangit. Memang mungkin Bapak Ibu ketika membaca putusan ada yang melihat, wah ini kok bahasanya terlalu rumit, atau bahasanya kebanyakan bahasa asing. Ya, dimaklumi, mungkin saja ada hakim-hakim yang dulunya berprofesi sebagai akademisi, ya, yang sudah sangat terbiasa dengan bahasa-bahasa hukum, tetapi latar belakang kami kan juga berbeda-beda, sehingga kita diberi doktrin bahwa putusan hakim juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan istilah hukum dan istilah-istilah yang familiar di tengah masyarakat. Nah, mungkin 10 menit lagi, ya, terakhir, musyawarah majelis hakim ini juga penting saya bahas dalam forum kali ini, karena mungkin banyak Bapak Ibu yang penasaran, ya, bagaimana sih sebetulnya hakim itu bermusyawarah. Ya, pada prinsipnya baik perkara pidana maupun perdata itu sama saja sebetulnya ketika kita bermusyawarah. Biasanya kalau kita bermusyawarah itu dari 3 orang majelis, itu biasanya hakim anggota 2, ya, yang paling junior dulu untuk menyampaikan pertimbangannya seperti apa, kemudian hakim anggota 1, baru kemudian ketua majelis. Jadi urut-urutannya seperti itu. Nah, tapi yang paling penting yang mungkin perlu saya share dengan Bapak Ibu dan teman-teman,
bahwa sesungguhnya musyawarah majelis hakim itu tidak dibatasi ruang dan waktu, Bapak Ibu. Jadi terkadang kalau saya pribadi ya, di majelis saya biasa kami bermusyawarah itu berkali-kali. Bahkan terkadang berkali-kalinya itu sampai harus menunda pembacaan putusan karena musyawarah kita belum mufakat. Nah, inilah yang kemudian saya harus highlight bahwa kita tidak dibatasi ruang dan waktu. Kapanpun kita punya waktu luang ya di tengah-tengah persidangan, ketika ada hari-hari yang agak lowong karena persidangan tidak terlalu padat, maka disitulah kami akan memanfaatkan waktu untuk bermusyawarah terhadap perkara-perkara yang memang akan segera diputus. Bahkan tidak jarang sekarang ini kan sudah ada WhatsApp group ya, kadang kami majelis itu biasa bikin WhatsApp group ya, itu biasa kita bermusyawarah secara virtual. Kadang misalnya Sabtu Minggu kita buka Zoom untuk bermusyawarah, kadang misalnya kita bermusyawarah secara virtual lewat chat di WhatsApp group dan seterusnya, yang sehingga semua hal itu prinsipnya kan sebetulnya untuk memudahkan kami dalam menjatuhkan putusan. Nah, bahkan ada lelucon ya Bapak Ibu dan teman-teman, memang kerja-kerja hakim itu, kerja profesi hakim ini sekalipun ada di persidangan ya, di jam kantor, tapi sesungguhnya pekerjaan yang kami jalani ini sebetulnya pekerjaan yang tidak pernah henti ya 24 jam, karena bahkan dalam sebelum tidur pun kadang kita berpikir ini kita mau menjatuhkan putusan yang seperti apa gitu ya, sehingga ini menjadi semacam informasi ya buat Bapak Ibu dan teman-teman bahwa sesungguhnya profesi hakim sekalipun ada jam kerja tapi juga kita sangat fleksibel untuk bermusyawarah. Cara musyawarahnya tentu mufakat ya, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa musyawarah majelis hakim itu bersifat mufakat ya, tetapi kemudian ketika ada satu orang atau beberapa orang yang tidak sepakat dengan putusan suara terbanyak, maka kemudian itu dimungkinkan ada yang namanya dissenting opinion atau pendapat berbeda. Dan ini sudah dijelaskan. Kalau ditanya saya pernah DO atau tidak, ya saya sering ya. Saya sering dalam konteks yang prinsipil, terutama dalam perkara-perkara pidana, saya biasa mengajukan dissenting opinion karena ada hal-hal yang prinsipil yang saya anggap mungkin tidak bisa diakomodir di dalam putusan yang dipilih, ya itu saya tuangkan di dalam putusan dissenting opinion. Ini saya tidak akan bahas ya. Terakhir saya akan bahas tentang apa sih jenis-jenis putusan. Jadi kalau tadi Bapak Ibu saya jelaskan itu sebetulnya putusan tingkat pertama ya. Tapi sebetulnya ada yang namanya putusan banding, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Andri, kaitan dengan upaya hukum, ada putusan banding, ada putusan kasasi. Yang mau saya highlight di sini hanyalah bahwa ketika bicara tentang putusan banding, Bapak Ibu akan membaca sama seperti peradilan ulangan. Jadi upaya hukum banding itu sebetulnya peradilan ulangan dibanding putusan pertama. Makanya itu secara kategori sama judeks faksi seperti itu ya, yang masih memeriksa fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Ya, sehingga pada saat sidang banding itu sebetulnya itu peradilan ulangan. Nah, berbeda dengan putusan kasasi yang oleh doktrin disebut sebagai judek juris, ya artinya memeriksa tentang penerapan hukum. Nah, jadi ketika Bapak Ibu membuka direktori putusan menemukan putusan kasasi, maka itu akan berbeda sekali formatnya dengan putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding. Karena putusan kasasi sesungguhnya hanya membahas tentang bagaimana hakim tingkat banding atau hakim tingkat pertama itu menerapkan hukum, ya. Atau misalnya ini yang saya cuplik di sebelah kiri slide, ada tidak diterapkannya satu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut undang-undang, atau apakah pengadilan melampaui kewenangannya. Jadi bukan peradilan ulangan seperti pengadilan banding. Akhir ini quotes dari Profesor Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung, yang sebetulnya memberikan penegasan kepada kami para hakim bahwa keadilan itu bukanlah tentang apa yang ada di dalam pikiran seorang hakim, melainkan tentang apa yang diputuskannya. Oleh karena itu, putuskanlah setiap perkara secara profesional dan proporsional atas dasar kebenaran yang diyakini, bukan atas dasar untuk memuaskan keinginan para pihak, karena Tuhan selalu tahu tentang apa yang tersembunyi di balik putusan itu. Jadi ini menegaskan bahwa sesungguhnya mahkota daripada profesi yang kami jalani saat ini, Bapak Ibu, yaitu adalah tergantung apa yang kami tuangkan di dalam putusan, sehingga tentu saja kami sangat terbuka sekali untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu setelah ini,
kaitan dengan bagaimana hakim menjatuhkan putusan. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih penasaran atau hal-hal yang mungkin dirasa belum jelas. Insya Allah nanti sebisa mungkin kalau bisa kami tanggapi langsung, insya Allah akan kami tanggapi. Saya kira itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mohon maaf mungkin ada kelebihan waktu. Saya akan kembalikan ke Pak Juda selaku moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Aulia. Terima kasih untuk pemaparannya Bapak Aulia, sangat menarik dan tentunya di sini sangat mengedukasi kita di sini dari sisi hakim Bapak, dan kita di sini banyak pengetahuan baru untuk dari materi yang Pak Aulia bawakan barusan. Dan langsung saja kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, dan sesi tanya jawab ini akan berlangsung